Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan, pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan, kita akan mempelajari ayat firman Tuhan ini bersama-sama, yang dimana renungan firman Tuhan ini saya berikan judul Dipimpin Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasal ini menjelaskan tentang sensus pertama. Sensus itu mungkin kita bisa mengenal seperti pendataan, penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan terhadap bangsa Israel. Di sini kita melihat bagaimana Allah lah yang memberikan perintah untuk melakukan sensus ini. Dan kemudian yang melaksanakan proses sensus ini adalah Musa dan Harun, namun juga dibantu oleh 12 pemimpin dari setiap suku-suku Israel. Yang kemudian menjadi fokus utama dari sensus penghitungan penduduk tentunya suku bangsa Israel yang ada pada saat itu. Khususnya lagi bagi setiap bangsa Israel yang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang kemudian sanggup untuk berperang. Namun kita juga melihat ternyata di dalam sensus ini suku Lewi dikecualikan dari sensus ya. Namun mereka kemudian punya tugas khusus di mana mereka ini harus mengurus dan melayani di kemah suci. Tapi mereka tetap termasuk dalam bilangan orang Israel. Peristiwa ini, jika kita melihat dari ayat tadi yang kita sudah baca, peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka saja keluar dari tanah Mesir, kemudian sensus ini dilaksanakan. Sensus ini dilakukan saat bangsa Israel pada saat itu sedang berada di padang gurun Sinai. Ya, jadi benar-benar baru keluar dari Mesir pada saat itu. Nah, itulah sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan kita hari ini. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu. Apa yang kemudian dapat kita pelajari dari peristiwa di dalam pasal ini? Ada sedikit penjelasan terlebih dahulu. Kita tahu bersama bagaimana Israel pada saat itu akan dibentuk menjadi bangsa ya, dengan kemudian ada susunan pemerintahan di dalamnya, atau lebih tepatnya akan dibuat seperti kerajaan ya, namun dengan sistem pemerintahan teokrasi. Ya, teokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi Tuhan dan berpedoman pada prinsip-prinsip ilahi atau berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan. Nah, untuk menegakkan suatu kerajaan yang kudus ya, menegakkan suatu kerajaan yang kemudian benar di hadapan Tuhan, selain tata hukum yang baik, kemudian perlunya juga tatanan pemerintahan yang baik dan juga masyarakat yang baik tentunya. Nah, oleh karena itu salah satunya yang harus ada dilakukan oleh bangsa Israel untuk membangun kerajaan dan pemerintahan yang baik, yaitu mereka harus mengadakan pencatatan atau sensus yang jelas mengenai jumlah warga atau rakyat dari kerajaan Israel ini nantinya, atau bangsa Israel itu sendiri. Dan tentunya ini sesuai dengan pimpinan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Jadi Allah kemudian memberitahu bahwa ini harus dihitung, ini harus dicatat. Namun Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah kemudian juga memimpin Musa dan Harun untuk seperti apa proses-proses sensusnya. Dan kemudian barulah sensus itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini kemudian kita dapat melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan yang memimpin dan ketika Dia yang berfirman memberikan perintah, maka sesungguhnya pimpinan dan perintah Tuhan itu selalu menuntun kepada kebenaran, selalu mendatangkan kebaikan ya bagi orang yang dituju atau bagi orang yang menerimanya.
Nah, inilah yang menjadi bahan perenungan dan pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana kita ini, hidup kita sebagai umat Allah harus dipimpin Tuhan dan harus hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Dan kita akan melihat apa saja yang akan kita alami saat kita ini mau dipimpin Tuhan dan mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14, ya ini yang pertama yang akan kita lihat apa yang kita alami saat kita mau hidup dipimpin Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Ya, saya tidak akan bacakan ayat ini semuanya karena terlalu panjang. Namun saya akan bacakan dari ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana orang yang hidupnya mau dipimpin Tuhan, mau mengikuti suara Tuhan, perintah Tuhan, maka dikatakan bahwa segala berkat yang terbaik akan Tuhan limpahkan bagi orang tersebut. Bagi kita yang hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan, segala berkat yang terbaik itu tandanya tidak hanya 1-2 macam, tapi begitu banyak berkat, tidak hanya dalam hal-hal jasmani, dalam kehidupan kita di muka bumi ini, namun juga di dalam kekekalan. Ada keselamatan, ada kehidupan kekal yang akan Tuhan limpahkan, berikan bagi seseorang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang akan dialami oleh seseorang ketika dia mau dipimpin oleh Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Di sana firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa saat kita hidup mau dipimpin oleh Tuhan atau mau mengikuti jalan kebenarannya Tuhan, maka ada kehidupan kekal, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga yang akan menjadi bagian kita. Yang itu tandanya bahwa kita pasti akan selamat, ya, tidak masuk dalam penghukuman kekal, namun mendapatkan mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, masih banyak hal-hal dahsyat yang lain yang akan dialami oleh seseorang atau kita yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan dan mau hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, kemudian aplikasinya apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk supaya hidup kita ini bisa membawa diri kita bisa mendorong diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang mau dipimpin oleh Tuhan dan mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Caranya Bapak Ibu, kita ini harus berusaha melatih diri kita untuk taat. Ya, seperti dalam firman Tuhan tentang kesalehan di ibadah raya yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Untuk saleh kita harus melatih diri kita dalam hal-hal rohani. Dan ini pun sama Bapak Ibu, kita melatih diri kita untuk taat dalam melakukan hal-hal rohani, untuk taat dalam melakukan setiap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hanya dengan ketaatanlah kita dapat dipimpin, ya. Hanya dengan ketaatanlah kemudian kita dapat diatur, dikuasai, dan kemudian kita dapat mengikuti setiap perintah-perintahnya Tuhan. Dan ketaatan kita ini dapat dilatih dengan kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui itu tadi hal-hal rohani yang terus kita kerjakan, yang terus kita latih di dalam diri kita. Sehingga dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga itulah yang kemudian membentuk rasa takut akan Tuhan, membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kemudian itulah yang membuat kita akan mau dipimpin oleh Tuhan, dikuasai, ya, bukan kemudian untuk dikekang, bukan kemudian untuk diikat, dibatasi, atau kemudian tidak memiliki kebebasan, tidak Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya saat kita dipimpin oleh Tuhan, kita sedang dibawa selalu kepada kebenaran. Kita selalu dibawa kepada jalan yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan sampai pada akhirnya di dalam kerajaan surga.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan sama seperti bangsa Israel. Mereka mengikuti pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah atur mereka ikuti, dan itu untuk kebaikan mereka. Ya, dan mereka kemudian melihat bagaimana ke depannya dalam perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bersama ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mau hidup dipimpin oleh Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kami tahu pimpinan Tuhan, perintah Tuhan selalu menuntun kami kepada kebenaran dan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau taat. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan kami telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.